Kita ke kabar kriminal berikutnya, pemirsa. Ini setelah melakukan pengejaran, pelaku pembunuhan terhadap staf Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan yang ternyata adalah kekasih korban. Pelaku berhasil diamankan aparat gabungan Polda Sumatera Selatan dan Polres Oku Selatan setelah sempat berupaya melarikan diri dan juga berpindah-pindah tempat. Menurut kepolisian, pelaku dan korban sempat terlibat pertengkaran sebelum akhirnya pelaku menghabisi nyawa korban. Usai korban tewas, pelaku kabur dengan membawa sejumlah barang berharga milik korban, yakni sepeda motor, laptop, dan juga ponsel. Pelaku juga sempat berencana melarikan diri ke Batam hingga akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Baik, untuk mendalami mengenai kasus pembunuhan staf Bawaslu, kita akan bergabung dengan AKBP Imade Redi Hartana, Kapolres Oku Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Assalamualaikum, selamat pagi ya, Mbak Rati dan Mas Reja. Ya, Pak Kapolres, tadi kita sempat menginformasikan bahwa pelaku sudah diamankan pihak kepolisian dan kabarnya adalah kekasih korban sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi motif dari tindakan pelaku ini, Pak? Iya, Mbak Rati dan Mas Reja, sebelum saya menjawab pertanyaan, izinkan saya mewakili keluarga besar Polres Oku Selatan menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap korban Maria Simare-Mare. Semoga korban mendapatkan tempat bersisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan memenuhi segala urusannya, dan pihak keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Iya Mbak, tadi terkait pertanyaan dengan Mbak, yaitu motif daripada pembunuhan terhadap korban Maria Simare-Mare. Jadi pada tanggal 24 Maret, di mana si pelaku menginap memang di rumah si korban, kemudian di situ ada keributan atau cekcok mulut antara korban dan juga pelaku, di mana pelaku merasa tersinggung dengan perkataan atau pernyataan dari si korban. Kemudian si pelaku refleks langsung mencekik daripada leher korban, dikarenakan korban berteriak, kemudian langsung mengambil sebilah pisau yang dibawa oleh yang berada di kamar korban, kemudian digunakan untuk menggorok leher korban. Baik, Pak Kapolres, ini kalau dari informasi yang kami dapatkan kan memang pelaku berusaha melarikan diri, berpindah-pindah tempat, bahkan membawa sejumlah harta milik korban. Apakah memang ada tujuan ke arah sana untuk mengambil harta-harta milik korban juga setelah akhirnya korban sudah meninggal dunia, atau justru ini dilakukan untuk menutupi aksinya? Iya, Mas Reja. Terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh pelaku, yaitu barang-barang milik korban, bahwasanya pelaku membawa barang-barang tersebut refleks saja, dikarenakan yang bersangkutan juga bingung karena yang bersangkutan tidak memiliki banyak uang, pelakunya Mas Reja. Kemudian dikarenakan situ ada dompet daripada korban sejumlah 700, kemudian juga di situ ada laptop, kemudian ada handphone, langsung dibawa kabur pada saat itu juga, dan kemudian dijual kepada rekan pelaku, dan kemudian digunakan untuk membiayai akomodasi atau menggunakan uangnya untuk membeli tiket travel menuju ke Palembang. Ya, Pak Kapolres, ini pelaku ini backgroundnya apa ya Pak? Dan sudah berapa lama mereka ini mungkin menjalin asmara, dan apakah memang ini dapat dikategorikan pembunuhan berencana atau spontan dilakukan oleh pelaku? Untuk saat ini berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan dan juga pemeriksaan para saksi dan juga pemeriksaan daripada pelaku, sebenarnya untuk saat ini diduga memang pembunuhannya bukan pembunuhan berencana, dan kemudian memang pelaku ada hubungan asmara, di mana pelaku ini kan dia backgroundnya memang pekerja kasar Mbak, yaitu buruh bangunan, dan memang 3 tahun silam itu pelaku
memiliki pekerjaan membangun rumah di sekitar perumahan Bukit Berlian. Kemudian dikarenakan intens bertemu dengan pihak korban, kemudian menjalin asmara. Kemudian tepatnya di bulan Januari 2026, kemudian mereka intens kembali melakukan hubungan asmara tersebut, dan pelaku juga mendapatkan pekerjaan juga di Kecamatan Muara II Kisam, dan kemudian pelaku sering menginap di rumah korban. Nah, kemudian di tanggal 24 itu kan ada cekcok, kemudian pelaku langsung melakukan pembunuhan terhadap korban. Oke, Pak Kapolres, ancaman hukuman bagi pelaku sendiri apa dan juga pasal-pasal yang dijerat? Ya, Mas Reja, untuk pasal yang kami terapkan yaitu pasal 458 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP, yaitu tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului suatu tindak pidana lainnya dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Baik, terima kasih banyak AKBP Imade Redi Hartana, Kapolres Oku Selatan, sudah berbagi informasi. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.